Dipercaya dengan bara yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban bara yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Berapa, Pak? Tak nunggunya. Isis lah. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban bara yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Iya, setelah itu cinta ke kondisi ini. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Panas, panas. Kasih panas ya. Panas jadi. Apa? Sedih kasih uang. Mas ada. Itu Bang. Yes, sir. Sakit dimulai Bapak, karena kita sambil tunggu dari RP1 kurang 1 orang Bu. Jadi unsur dari tokoh masyarakat kurang 1, nanti sambil berjalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan barokah pada bapak kita sekalian, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama untuk menghadiri acara pemilihan ketua. Monggo Bapak silakan. Saya dulu Pak, absen dulu. Nah, biar komplit semua. Iya. Bapak mewakili tokoh masyarakat. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang benar sehingga kita dapat memiliki jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Yang terhormat Bapak Lurah atau staf yang mewakili, yang terhormat para kandidat calon ketua RW kita, Bapak Sahan dan Bapak Sunono, yang terhormat Bapak Ketua RT dari RT 1 sampai RT 4, dan para undangan yang telah menghadiri beserta Bapak yang menghadiri acara pada malam hari ini. Di sini saya sebagai pembawa acara telah menyusun susunan acara untuk acara pemilihan ketua RW kita yang baru. Yang pertama yaitu pembukaan acara, yang kedua sambutan, yang pertama sambutan dari ketua panitia pemilihan RW, yang kedua sambutan dari Bapak Lurah atau staf yang mewakili, yang ketiga yaitu mekanisme pemilihan calon ketua RW, nanti disampaikan tata cara atau siapa yang berhak memilih. Yang ketiga, yang keempat maksud saya penyampaian materi visi dan misi dari para kandidat masing-masing. Yang kelima pemilihan dan perhitungan suara. Yang keenam yaitu sambutan dari ketua RW yang terpilih, dan yang terakhir yaitu penutup dan doa. Oke, setelah mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan RW, Bapak Hendri. Waktu dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, langsung saja pada saat untuk pemilihan calon ketua RW 06 Kelurahan Petiraan ini, bahwa dalam hal pelaksanaan ini kami adalah melaksanakan Perwali tahun nomor 112 tahun 2002 berkenaan juga dengan pemilihan calon ketua RW. Dan untuk ini kami perkenalkan juga bahwa di RW 06 ada kandidat 2 calon ketua RW, ada Bapak Sunarno, ada Bapak Muhammad Isana. Alhamdulillah beliau-beliaunya adalah tokoh-tokoh yang kami banggakan di wilayah RW 06 ini. Beliau-beliau adalah mereka-mereka yang berjasa dalam hal apa yang dilaksanakan, apa yang terjadi apapun di RW 06. Jadi selanjutnya nantinya agar dapatnya terjadi satu atau
kelancaran daripada pelaksanaan pemilihan ini memang kami garis bawahi bahwa nantinya mulai dari RT kemarin sudah ada pemilihan dan terpilih, dan RW ini nanti yang RW 06 yang dilaksanakan, dan insya Allah kalau RT-nya nanti pintar, RW-nya pintar, Pak Lurahnya enten. Ya kalau dari tugas memang dari atas labun. Saat ini bebannya banyak sekali, saya tahu. Dan tentunya untuk tata cara dan mekanisme pemilihan berdasarkan perwali dan asas musyawarah mufakat nantinya akan disampaikan oleh wakil ketua panitia, ya. Dan selanjutnya untuk kita dari para hadirin mengetahui rencana kerja, pelaksanaan kerja yang mendatang, tentunya dibutuhkan visi-misi dari para calon. Dan kami menggarisbawahi bahwa visi-misi itu harus juga terkait dengan beberapa hal yang nantinya akan dibawahi sebagai juga kepengurusan di dalam RW. Dan sesuai dengan pasal 30 ayat 1 huruf E bahwa ya pengurus RW itu nanti akan terbentuk dengan ketentuan ketua, wakil ketua, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan. Dan itu pun nanti setelah terpilih ini, 1 minggu setelah terpilih sudah harus terbentuk kabinetnya, ya. Jadi ini mohon untuk diperhatikan. Jadi untuk memudahkan nantinya akan dilaporkan kelurahan yang akan diteruskan ke camat. Nah, untuk visi misi menyesuaikan bidang-bidang di Perwali, di situ ada tentunya di Perwali 112 itu ada bidang pembangunan, ada bidang ketentraman, ada bidang pemberdayaan perempuan dan anak, dan beberapa bidang lainnya ada rohani, sosial dan pemuda, ya. Dan tentunya kami mengharapkan visi misi itu nantinya akan terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan aset RW yang menunjang rencana dan kegiatan kerja RW, ya. Di sini ada aset dari balai RW, masjid dan fasilitas umum lainnya. Masjid, saya tekankan, masjid adalah aset RW 06 Kelurahan Giritan, ya. Dan dalam sistem informasi bahwa aspirasi RT dan masyarakat itu juga aset, ya. Jadi ini untuk menunjang positif dari pelaksanaan kegiatan nantinya ke depan. Dan untuk ketentraman itu biasa memang terkait dengan ketertiban bagi warga, dan ada bertindak sebagai pengayom dan pemberi solusi atas masalah yang timbul di masyarakat, dan berkaitan juga dengan pemberdayaan peranan kader RW yang ada. Nanti yang saya tampil ada kader pandu kesehatan apa namanya. Dan tentunya dengan bidang rohani, sosial dan pemuda di sini perlu adanya yang tertata baik, pemberdayaan kegiatan keagamaan, sosial dan pemuda. Rupanya untuk tahun ini Karang Taruna akan lebih diperhatikan, dan makanya ini menjadi juga aset daripada RW. Jadi kegiatan Karang Taruna ini adalah menjadi kepanjangan tangan dari kegiatan Bapak RT RW dalam melakukan administrasi maupun lapangan. Jadi sementara itu untuk visi-misi nantinya kami harapkan terkait atau terkait dengan hal tersebut di atas. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sambutan dari Bapak Ketua Panitia Pemilihan RW. Sambutan berikutnya dari Bapak Lurah atau staf yang menghadiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua RW 6 yang lama atas sana, dan yang terhormat Ketua Panitia 3 Pemilihan RW beserta stafnya, dan yang terhormat para ketua RT yang sudah terpilih yang hadir, dan warga yang diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan ketua RW yang baru atau yang akan datang. Sedikit mungkin yang kami sampaikan, saya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kota, dalam hal ini yang awal dari wali kota turun ke Pak Camat sampai dengan kami di bagian kelurahan, untuk kami sampaikan agar pemilihan baik mulai dari ketua RT, RW dan LPMK supaya bisa berjalan dengan lancar, kondusif, serta nantinya bisa bermanfaat dan nikmat bagi seluruh warga yang dipimpin. Yang diharapkan nanti ketua yang terpilih agar bisa menjadikan RW 6 wilayah kelurahan Pegirian ini agar lebih baik dan lebih baik lagi. Sedikit mungkin yang kami sampaikan di dalam pemilihan ketua RT, RW dan LPMK ini, yang diharapkan adalah adanya ketua panitia 3. Ketua panitia 3 itu memang ditunjuk sesuai dengan Perwali 112 tahun 2022, diharapkan yang pegang dan memegang tanggung jawab penuh atas pemilihan yang dilaksanakan. Selain itu, yang kedua adalah mengekan Perwali 112 tahun 2022. Tidak mungkin saya akan jelaskan satu-satu per item, mungkin Bapak RW dan semua panitia 3 sudah membaca, memahami mengenai teknis dan mekanismenya, tata cara untuk pemilihan ketua RT, RW dan LPMK. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah adanya warga. Warga diharapkan istilahnya ikut andil, paling tidak menyampaikan kepada RT-RT yang terpilih atau mungkin dari panitia 3 yang langsung bersentuhan dengan warga, monggo, itu terserah dari kewenangan dari panitia 3. Jangan sampai, saya berharap kepada panitia 3 beserta seluruh warga yang ada yang terlibat di dalam pemilih ini, jangan sampai terjadi hal yang terjadi seperti di tetangga kita kemarin itu. Hampir aja sudah ribut sampai kita selesai, sampai semua turun, mulai dari saya, Pak Lurah dan Pak Camat. Tetapi alhamdulillah semuanya selesai dengan baik, tidak ada istilahnya kontok-kontokan lagi atau sampai ada menimbulkan rasa seneng gak seneng, dendam, jangan. Toh itu nanti kan semua demi wilayahnya masing-masing ya. Saya berharap jangan sampai hal itu terjadi. Saya sampaikan juga
ini adalah mungkin diri panitia 3 di wilayah Dukuh Sutorjo, itu sampai antem-anteman Pak. Yo RW ya, insya Allah di wilayah Pegirian jangan sampai terjadi hal semacam itu. Perlu diketahui untuk pemilihan RT di wilayah Pegirian nomor 1 yang sudah masuk di kecamatan, nomor 1 wilayah Pegirian, ketua RT yang terpilih sudah nomor 1. Yang Wonokusumo, Ampel, Sitoto belum masuk. Jadi Pak Camat itu sampai Pegirian contoh nih, ya apa das-dasan ini sing perlu dianu. Nah ini contoh nih, ya apa iso koyo ini. Nah, kok bisa cepat wis masuk gitu. Nah, saya kan sudah koordinasi dengan mungkin Pak Salam sudah tahu ya, Pak RW di sini mulai saya masuk per Januari, alhamdulillah proaktif semua gitu. Terus saya di wilayah Kelurahan Pegirian kebetulan saya dipercaya sebagai kasih pemerintahan dan pelayanan publik, Bapak. Semua mungkin sudah tahu dan sudah saya sampaikan kepada seluruh RT dan RW, bila ada warga mengurus birokrasi apapun tentang pemerintahan yang ada di wilayah Pegirian, terutama di Pegirian, tanpa ada hitam di atas putih RT RW-nya, saya tolak. Kalau nggak percaya tanya ini staf saya Pak Dul. Kalau nggak ada RT RW, kembalikan berkasnya. Saya nggak mau RT RW saya nggak dihargai, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Meskipun nun sewu aja, kalau misalkan ada Pak ini ada utusan dari pejabat ini atau apa, terus urus apa? Anu Pak pindah gitu. RT RW-nya mana? Kok nggak ada RT RW? Kalau RT RW kalau terpilih presiden wakil presiden, saya gitu. Benar nggak? Nah, ya kan? Saya nggak mau seperti itu. Meskipun birokrasi yang terhadap perubahan atau yang dalam hal ini RT RW, saya mau wilayah ketua RT dan RW-nya harus dihargai dan dihormati. Saya tidak mau, karena dipilih oleh suaranya rakyat warga itu. Nah, ya terus saya bilang sama Pak Camat, kok ngene? Ya kudu ngene. Meskipun sekarang zamannya kan aplikasi titik-titik. Terus begini, kalau misalkan ada warga, ada sesuatu yang perlu, istilahnya ada yang permasalahan muncul atau apapun, koordinasi sama RT RW-nya. Pak, saya ada ini, ada masalah seperti ini. Langsung sampaikan ke saya. Langsung menghadap saya. Utarakan masalahnya apa. Saya tidak mau di sini ada masalah yang nggak selesai. Istilahnya kita harus berbuat bermanfaat bagi semua masyarakat itu Pak. Nah, itu aja. Ya, kiranya gitu dulu. Cukup sekian dulu sambutan dari saya. Mudah-mudahan pemilihan ini tetap, meskipun suasana sederhana, tetap dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyaman, aman, dan kondusif. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kasipeng, Kasipeng dari Kelurahan Pegirian. Selanjutnya yaitu pemaparan atau mekanisme pemilihan calon ketua RW yang disampaikan Bapak Anand Musa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah teknis mekanisme pemilihan RW 06 pada kali ini tentunya kita Panitia 3 mengacu kepada Perwali nomor 112 tahun 2022 yang dimana di situ diatur khususnya di pasal 30 ayat 2 yang mengatakan bahwa Ketua RT terpilih yang mempunyai kewenangan atau yang mempunyai hak pilih dan mempunyai kewenangan untuk mencalonkan RW. Beranjak dari pasal tersebut, dia kita sebagai panitia pemilihan RW 6 kemarin terus terang kita tidak sampai door-to-door untuk memilih calon RW. Alhamdulillah kita share ke masing-masing RT karena memang kewenangan RT untuk menentukan calonnya di masing-masing wilayahnya. Sampai dengan batas waktu tertentu kita kasih batas masing-masing RT mencalonkan RW-nya di wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah sehingga cerita sampai dengan hari ini ada 2 RT yang memenuhi syarat yang bisa kita terima untuk menjadi calon RW, yaitu dari RT 1 dan RT 3. 4 tidak mencalonkan RT ya? Iya, di sini ada 4 RT. Kita dari mana? Iya. Baik. Benar. Mengingat jumlah RT di RW 6 ini ada 4 RT dan calon RW yang kita pilih juga nanti rencananya cuma 2. Otomatis nanti hasilnya kita bisa prediksi. Seandainya dari 4 RT tadi memilih dengan hasil bisa 3-1 atau lebih ekstrim 4-0, itu tentunya mengacu kepada aturan perwali ini sudah memenuhi syarat. Kita bisa menentukan siapa yang menang, dalam hal ini siapa yang terpilih menjadi ketua RW. Pertanyaannya berikutnya adalah bila hasilnya seri itu bisa terjadi 2-2 ya, karena 2-2 maka kita akan lanjutkan pemilihan tahap yang kedua. Karena memang tidak diatur di perwali kalau seandainya terjadi deadlock itu. Kita ambil keputusan sendiri dalam hal ini, tentunya sudah dapat pertimbangan dari masyarakat dan musyawarah kelurahan juga ya. Kita sudah persetujuan. Nanti makanya kita mengundang dari RT-RT untuk membawa beserta wakil dan tokoh masyarakat dan PKK. Jika nanti itu beranjak kepada tahap kedua, apa yang sudah hadir di sini ada di daftar RT itu sudah mempunyai hak pilih. Jadi kalau masing-masing RT yang terdiri dari 4 pemilih, 4 berarti 16. Jumlahnya juga masih genap. Kemungkinan untuk seri juga bisa terjadi. Makanya di situ nanti akan kita tambahkan jika Bapak-bapak bersetuju. Jadi nanti totalnya menjadi 17. Satu adalah perwakilan dari Karang Taruna RW yang sudah terbentuk kemarin. Gimana? Harapan saya karena angka 17 ini nanti pasti ada yang menang. Hasilnya mesti tidak akan seri. Tapi kalau 16 kemungkinan 88 bisa terjadi. Kan begitu ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dari tahap pertama dulu. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, khususnya di warga 06, yang ingin mengetahui siapa sih calon RW yang kita akan pilih itu, baiknya kita memberikan kesempatan sesi yaitu untuk memberikan sambutan atau sedikit memberikan rencana kerja atau visi-visi ke depan, sehingga nanti seandainya dia akan terpilih menjadi RW. Ya mungkin sudah ada yang kenal menjadi lebih kenal, mungkin yang belum kenal bisa tahu, oh siapa sih yang nanti akan saya pilih. Karena suara dari bapak dan ibu ini nanti akan yang menentukan RW 6 ke depan selama 5 tahun.
Ya, pilihlah dengan bijak dan tidak ada intimidasi atau apa. Kita keluar dari hati kita masing-masing sendiri untuk memilih. Saya kira itu ya Bapak-Bapak. Bisa disetujui ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang lebih dahulu untuk hadir di wilayah RW 3 yang juga sedang melaksanakan pemilihan RW bersama. Dan kita akan berlanjut pada sesi visi misi RW. Kita opsi pertama dulu yang dipakai Mekanisme pemilihan tata cara pemilihan RW. Nanti kita panggil satu-satu Bapak, dari RT 1 sampai 4 kita panggil satu-satu. Berikutnya kalau deadlock baru opsi kedua. Oke ya. Sekarang menginjak ke penyampaian materi visi dan misi dari masing-masing calon. Mohon maaf karena di sini sudah ada Bapak, sudah kan. Jadi yang kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misi adalah Bapak. Salam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak dan panitia 3 pemilihan yaitu ketua RW 6, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 3 orang ini yang telah melaksanakan tugas dengan baik sampai saatnya pelaksanaan pencoblosan. Walaupun beliau bertiga ini tidak mendapat honor sepertinya panitia pilkada dan pilpres, namun karena dia ikhlas untuk kepentingan masyarakat, untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Juga kepada RT-RT yang terpilih, juga perwakilan dari masing-masing RT yang juga hadir pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Kenapa? Karena tanpa kehadiran beliau-beliau ini tidak mungkin pelaksanaan pencoblosan ini bisa terlaksana. Oleh karena itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga pelaksanaan pencoblosan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan pencoblosan ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, lancar, aman, tidak ada halangan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, itu sebagaimana tadi oleh panitia, calon RW diberi kesempatan untuk mendapatkan visi misi. Terus terang saya tidak akan begitu menyampaikan visi dan misi ya. Hanya saya akan melaksanakan tugas ya sesuai apa yang telah diperintahkan oleh atasan saya. Untuk itu dari lurah, dari camat, mungkin dari bapak wali kota, apa yang diperintahkan insya Allah semampu saya akan
saya laksanakan. Itu pun kalau ada bantuan dari warga masyarakat, ya. Jadi walaupun saya itu nantinya melaksanakan tugas tanpa ada bantuan dari masyarakat, saya kira tidak bisa. Oleh karena itu, kalau memang nanti tolong siapa saja yang jadi ketua RW, tolong warga masyarakat supaya membantu program-program dari pemerintah yang akan diturunkan ke bawah, yaitu ke tingkat RT dan RW. Tolong dibantu untuk RW, siapa yang nanti terpilih tolong dibantu, ya. Karena kalau tidak ada bantuan, mustahil tidak akan berjalan program-program yang diturunkan dari pemerintah. Saya kira cukup, ya, sambutan saya. Jadi saya hanya itu aja. Jadi kalau ada perintah program dari atasan, insya Allah akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirrika wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak visi dari kandidat kedua yaitu Bapak Suratno. Waktu dan waktu bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana malam hari ini telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Nah, wis, apa? Tetap kosong karena penghuni ya. Dilanjut Bapak. Lanjut. Teruskan kepada yang terhormat Bapak Ketua RW Bapak Sabar yang sampai sekarang masih menjabat, yang terhormat Bapak Panitia Pemilihan RW 6, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua RT dan undangan yang berbahagia. Maaf, ini suara agak serak, jadi mungkin kalau suara gak enak terdengar, saya mohon maaf. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah malam, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Alhamdulillah, misalnya nanti saya diberi amanah, karena ini amanah yang utama dari Ketua RW 4, jadi saya harus menjalankan. Dan juga kalau amanah dari bapak-bapak ibu semua, insya Allah kami akan menerima dengan ikhlas. Adapun visi kami ialah kami ingin mewujudkan kerukunan warga RW 6 dan memelihara lingkungan yang aman, tentram, bersih, sehat, kreatif, dan membantu atau membentuk kerjasama yang harmonis dan bermartabat bersama Bapak Ibu Ketua RT dan Bapak-bapak Ibu semuanya. Itu visi kami. Adapun visi-visi kami ialah satu, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan tulus ikhlas dan mengedepankan prinsip yang transparan dan amanah. Semua serta membangun administrasi yang berbasis IT
karena masa seperti sekarang ini adalah IT yang terpenting untuk menyampaikan informasi-informasi yang lebih cepat karena saya digital. Dan kebetulan di sini kita dapat bantuan komputer, jadi kita harapkan nanti semua data-data dari warga RW 06, mana warga lansia berapa, warga yang NPL berapa, warga anak-anak berapa, balita berapa, itu nanti akan kita masukkan di backup oleh komputer. Jadi kalau kita perlu melihatnya langsung tik-tik aja, jadi tidak usah seperti yang lama berbalik-balik kertas itu, jadi akan makan waktu yang lama. Lalu yang kedua, mengembangkan kualitas SDM, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesolidarisan sosial berdasarkan iman dan takwa. Gak apa-apa ya, gak panjang atau? Gak apa-apa. Kampanye acara besar. Gak ada bola kalau gitu. Gak ada. Ini kata teruskan ya. Garis besar-besarnya saja, Pak. Garis besar-besarnya saja yang penting bisa dipahami. Oh ya. Ini ya, jadi kualitas SDM itu perbaikan untuk kesehatan, pendidikan, dan asuransi sosial tadi, yaitu kita tingkatkan. Misalnya ada anak-anak yang belum sekolah, anak yang kecil-kecil masih belum sekolah, belum punya sekolah, nanti akan kita usulkan. Dan misalnya ada warga-warga yang mestinya kena NPL dan yang belum masuk, apa itu nanti akan kita tingkatkan lagi, yaitu bersama kader-kader di sini. Kami juga akan bekerjasama dengan seluruh wakil tua RW dan RT warga untuk menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keaslian lingkungan RW 06 Pegirian. Keamanan di sini paling penting juga ya, karena masa-masa seperti sekarang ini banyak gangguan-gangguan seperti gangster itu dan kita semua. Jadi kita harus lebih waspada adanya gejala-gejala kerusuhan, misalnya minum, narkoba, dan lain-lain, itu akan segera kita laporkan kepada yang pihak berwajib. Dan untuk menanganinya kita bersama dengan masyarakat. Adapun kebersihan juga tidak kalah penting, yaitu mengenai tempat sampah. Kebetulan Pak dari Kelurahan Medan Pulang sebenarnya, jadi mau kita utarakan untuk penertiban gerobak-gerobak tadi ini, gerobak-gerobak yang semakin lama semakin mengganggu, itu akan kita tertibkan itu dengan kerjasama dengan kelurahan maupun kecamatan. Itu jadi kita harapkan kerjasamanya dari Bapak Ibu Kepala RT serta sekalian. Untuk ketertiban yang sudah disebutkan di Perwali, ketertiban ini semua akan kita tertibkan, termasuk aset-aset RW akan kita backup, kita masukkan juga dengan di komputer ya. Jadi apa aja yang aset RW itu nanti semua bisa dilihat dengan transparan. Dari segi pembangunan pun nanti kita akan usahakan sebaik mungkin, seperti kita sudah tempoh hari kemarin kita mengajukan ke Nusantara, yaitu mengenai saluran kanan kiri dan perbaikan RW dan lain-lain sesuai
permintaan dari Bapak Ibu RT yang tahun-tahun kemarin, karena tahun kemarin tidak bisa dilaksanakan. Insya Allah tahun depan ini akan dilaksanakan, diturunkan dananya. Yang terakhir adalah keamanan. Jadi yang sangat penting ya, keamanan sudah tadi ya, kita harus menjadi gejala-gejala kerusakan itu yang paling utama. Yang terakhir adalah keaslian. Asli kita harapkan lingkungan kita adalah lingkungan yang asli. Kita hidupkan lagi, kita giatkan lagi penghijauan di kanan kiri, terutama di sekitar rumah kita maupun di pinggir jalan Wonogiri itu. Seperti tata-tata di RT 1 itu sudah kelihatan bagus-bagus, ini mungkin bisa menular ke RT 2 atau RT 4. Jadi kanan kiri jalan itu bisa terbentuk taman yang bagus. Itu semua harapan kami. Semua itu tidak akan tercapai kalau tidak ada sama. Untuk itu kami mengharapkan hubungan yang baik, yang harmonis untuk membentuk dan nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang itu kita harapkan bersama. Nah, dan memudahkan untuk mengajukan RW kita ada moto, yaitu RW 06 bisa di sini artinya bersih, indah, sehat, dan aman. Nanti akan kita katakan lagi. Mohon semangatnya. Kalau saya bilang RW 06 bisa, monggo kita sama-sama. RW 06 bisa. RW 06 bisa. RW 06 bisa. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan tahap pertama dulu, jadi ingat diwakili dari masing-masing ketua RT. Jadi kita diurutkan aja sesuai ketua RT. Jadi nanti yang di sebelum dilaksanakan pemilihan ketua RW, alangkah baiknya kami diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengutarakan apa yang ada dalam pemikiran kami. Jangan langsung pemilihan, supaya kami mengetahui bagaimana sebenarnya langkah-langkah dari RW ke depannya. Terima kasih. Dari RT 1. Berikutnya kalau ada dari RT 2, kalau ada ingin disampaikan. Mungkin ada yang mau dibantu. Iya, monggo. Bisa. Nanti dari RT 2 ada. Ada RT 3. Kami ada masukan ada satu sebelum pelaksanaan. Keempat, RT 4? Enggak ada. Oke, kalau Pak Bim monggo. Terima kasih. Iya, coba itu. Katanya ya, itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum langkah kita memilih calon-calon RW yang akan datang, biarkanlah kami RT 01 akan bertanya kepada kedua kandidat. Mungkin pertanyaan kami lebih banyak akan mewakili RT 02. Dicatat, sudah bertahun-tahun wilayah kita seperti ini. Apa langkah dari bapak-bapak yang mencalonkan menjadi RW untuk kedepannya wilayah RT 02 di depannya, di depan masjid persis ada tempat sampah.
apa langkahnya supaya tempat sampah itu bisa sekurang-kurangnya, kalau bisa pindah ya alhamdulillah, tapi sekurang-kurangnya yang di depan-depan itu sudah menumpuk-numpuk itu ditertibkan. Langkah apa? Kalau pemerintah dikirim surat, paling-paling cuma dia. Lantas beranikah RT yang ada membuat konflik supaya masalah ini bisa diperhatikan oleh pemerintah. Jadi teori konflik yang kita harus terapkan, sebab kalau kita hanya berkirim surat, nonsen akan tercapai. Jadi apakah berani atau tidak? Terima kasih. Aku aja. Itu jadi catatan. Bisa cukup. Bisa Terima kasih, langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ketua dari Bandung yang menanyakan tentang keadaan wilayah mulai dulu sepertinya tetap begini-begini, termasuk masalah sampah. Terus terang, kalau masalah sampah, kami telah berusaha itu membuat sudah beberapa kali, nyatanya tidak ada respon dari Bapak Lurah. Pada waktu kunjungan Bapak Wali Kota, setelah dilantik beberapa bulan, beliau kunjungan kerja di wilayah Kelurahan Pegian. Pada waktu itu Bapak Wali Kota memberi kesempatan perwakilan warga untuk menyampaikan unek-uneknya. Kebetulan pada waktu itu saya menghadap langsung di ruangannya Pak Lurah, langsung bertatap muka 4 mata dengan Pak Wali Kota. Saya ajukan permasalahan sampah. Saya laporkan sudah beberapa kali surat sudah melayang. Nyatanya tidak ada sama sekali dari pihak kelurahan, kecamatan. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Wali Kota, tolonglah, dengan ini mengganggu ketentraman warga, termasuk Pak Wali, ini mengganggu kehusuan orang sholat masjid. Langsung Pak Wali menjawab, oh iya Pak RW, ini betul mengganggu ini. Insya Allah akan saya perhatikan Pak RW. Nyatanya sudah setahun lebih tidak ada sama sekali tanda-tanda kalau tempat sampah itu akan dipindahkan. Jadi seperti saya, jadi repot. Mau bergerak sendirian tanpa ada bantuan warga tidak mungkin. Ya, kecuali misalnya ada warga sepakat misalnya geledekan atau tempat sampah yang parkir di lokasi itu supaya disingkirkan. Setuju apa enggak warga? Kalau memang setuju, insya Allah saya siap juga membantu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Saya kira cukup sambutan saya. Jawaban untuk Pak RT 1. Mohon maaf, interupsi boleh. Nanti setelah itu yang masalah geledekan sampah, Pak. Oh ya apa? Sebenarnya mulai dulu saya jadi ketua RT, di sana itu sebenarnya sudah bersih Pak, tertata rapi. Saya sebagai ketua RT, mungkin dari bapak-bapak yang ada di sini tahu. Itu sebenarnya kita nggak usah melonjak ke Pak Erik itu, karena Pak Erik itu nanti tolong bahasanya itu kita memindahkan Pak, kita menertibkan aja. Itu aja usulan dari saya Pak. Ya oke, saya tadi seperti ini ya, jangan dimasukkan. Oke, tapi sebenarnya di luar acara. Iya, itu siapa? Itu kasus, jadi nanti setelah yang terpilih, monggo silakan. Oke, siap. Sabun, monggo. Ya. Saya kira jawaban ya mungkin banyak yang kurang. Saya mohon maaf kepada Pak RT.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jukri, ini sangat kritis sekali. Ini yang kita harapkan dari semua warga nanti seperti itu untuk kemajuan dari RW. Mengenai sampah memang mulai dulu sudah diusahakan, mulai dari RW yang lama, RW berapa puluh tahun lagi yang masih tetap. Jadi intinya gini, saya sangat setuju bahwa kita harus ada class action. Jadi biar lebih diperhatikan lagi, itu yang langkah kedua. Langkah pertama saya setuju untuk ledekan itu sementara, misalnya tidak usah terlalu kontras dulu, pindahkan aja ke kuburan. Jadi yang ada langsung pindahkan. Kalau masih ngomong nanti boleh dibakar. Itulah yang kita harapkan. Jadi kita yang utama untuk menarik perhatian dari lurah dan camat, kita harus class action. Kita warga bersama harus membekot, harus menutup, tidak boleh ada sampah masuk. Padahal seperti kemarin-kemarin udah kita pasang banner-banner, udah kita tertibkan sampai kita garis merah di depan itu, tapi karena tidak ada yang kontrol lagi, tidak ada berkelanjutan, akhirnya ya balik lagi. Nah ini kita harapkan kerjasama dari warga semua untuk ikut mengawasi. Tidak mungkin 1-2 orang awasi, harus semuanya ikut mengawasi. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sunarno. Oke, sudah cukup ya, karena kita sudah diburu waktu juga. Boleh? Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan. Karena apa? Tadi dengar bahwasanya kalau bebek dibakar, saya juga minta kepada Pak RW untuk RW kena bebek ditaruh mana hujan. Itu intinya. Kalau Bapak itu kan tahu di situ. RW wilayah Pak. Nah kalau saya tanya, kalau saya bebeknya ditaruh mana? Apa ditaruh depan masjid? Kalau nggak boleh. Terima kasih. Nanti saja. Nanti saja itu. Itu sudah perlu diketahui bersama aja. Terima kasih. Mohon dicatat ya dari para calon, ini kasus, jadi nanti siapapun yang akan jadi, ini adalah catatan yang pertama dipikirkan ya. Jadi nantinya saya sudah pesan untuk ini, nanti sudah pesannya dari kelurahan bahwa kita itu bisa berlangsung dan hakim kondusif ya, dan kami harapkan nantinya setelah ada yang terpilih tidak ada euforia ya. Jadi nantinya, jadi ini tidak ada yang kalah dan menang, tidak ada. Ini adalah mekanisme peraturan wali kota Surabaya nomor 112 tahun 2022. Monggo secara langsung dilaksanakan pemilihan sesuai kebutuhan. Oke Bapak Ibu, kita mulai aja nih, kita bagi nanti gini ya, prosesnya kita dari tiap RT kita bagikan surat-surat seperti ini. Jadi nggak seperti di yang lain, kita ada nama samanya. Jadi nanti sebisa mungkin yang dicoblos ya, bukan dikasih tanda nih, dicoblos fotonya monggo. Foto, jadi nanti kalau seperti pemilu, jadi kalau di luar garis berarti nggak sah ya. Oke, kita mulai aja dari RT 1 Bapak Fitri monggo. Oh ini baru.
Lanjut RT 4. RT 4. Ini Tommy. Baik. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi, yang lama adalah yang mempunyai kewenangan untuk memilih RW sesuai Romawi adalah masing-masing ketua RT terpilih. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan hasilnya. Sebaiknya Pak langsung semua. Iya, enggak. Ini sesuai Romawi dulu. Kita tidak bisa melakukan tahap kedua langsung karena terus terang kita tidak bisa mengadakan ketentuan Romawi. Jadi kalau ini sudah kalau di sini memang hasilnya nanti 3 seri, 31 atau 40 itu sudah bisa mewakili sebagai. Tapi kalau hasilnya seri seperti tadi yang saya sebutkan, kita mengambil melanjutkan ke tahap kedua. Paham ya Pak ya? Jadi itu sudah berapa kali kita tidak mau mengatakan. Oke, silakan. Waktu setelah itu finalnya. Hasil. Jadi memang ini arahan. Oke, silakan. Jadi sesuai perwali aturan. Atau pakai kertas. Oh itu baru. Lanjut RT 4. RT 4. Ini Tommy. Baik. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi, yang lama adalah yang mempunyai kewenangan untuk memilih RW sesuai Romawi adalah masing-masing ketua RT terpilih. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan hasilnya. Sebaiknya Pak langsung semua. Iya, enggak. Ini sesuai Romawi dulu. Kita tidak bisa melakukan tahap kedua langsung karena terus terang kita tidak bisa mengadakan ketentuan Romawi. Jadi kalau ini sudah kalau di sini memang hasilnya nanti 3 seri, 31 atau 40 itu sudah bisa mewakili sebagai. Tapi kalau hasilnya seri seperti tadi yang saya sebutkan, kita mengambil melanjutkan ke tahap kedua. Paham ya Pak ya? Jadi itu sudah berapa kali kita tidak mau mengatakan. Oke, silakan. Waktu setelah itu finalnya. Hasil. Jadi memang ini arahan. Oke, silakan. Jadi sesuai perwali aturan. Atau pakai kertas. Catat, monggo. Nomor 2. Nomor 2. 1. Nomor 1. Ya. Seri. Nomor 1. Penentuan. Penentuan dunia saya. Jangan under dekil. Satu siapa? Sudah tadi. Pasangan 2. Dapat 2. Panarno dapat 1. Ya. Penentuan penalti. Masalah dapat 2. 1. Oke. Terakhir. Siap ya? Hore.
Jreng 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 jreng. Nomor 2. Seri. Ini kami lanjutkan yang saya Pak Lurah. Jadi kita lakukan sesuai Perwali 112 tahun 2020. Nah, karena terjadi drop, yang sewu ada 4 RT di RW 06. Jadi kemungkinan mungkin menjadi catatan Pak Lurah untuk pemekaran. Dan ini akan kami lakukan opsi kedua. Jadi opsi kedua melakukan pemilihan adalah dilakukan oleh ketua RT, wakil RT, tokoh masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi masing-masing RT 4 orang. Kami harapkan segera bisa dipersiapkan lengkap ya Bu. Coba tadi saya lengkap, absennya lengkap. Oke, matur nuwun, terima kasih. Baik, kita lanjut ke tahap kedua. Sebelumnya kita mulai. Ketua RT tadi tahap 1 kan sudah memilih. Untuk di tahap kedua ini kita suruh pilih lagi apa enggak? Iyalah. Lebih baiknya. Kita kembali ke 00 apa kita lanjutkan 22? Iya benar. 00 aja. 00. Setuju? Saya nggak tahu, terserah. Kita kembalikan nilainya 00. Atau kita lanjutkan Lanjutkan saja Pak. Lanjut. Artinya Yang sudah pilih sudah. Oke, bisa. Nah, setuju ya? Dari RT 1 wakil ketuanya adalah Pak Ali Yasin. Monggo, silakan. Kosong ya Pak? Mantap. Oh, yang suratnya tadi ya? Ayo. Kosong dulu. Kalau nanti. Bapak Jainuddin. Silakan. TKK dari RT 1 diwakili oleh Ibu Anis. Duh, kok mencar? Lanjut ke RT 2, wakil ketuanya Pak Tatang. Pak wakil lagi. Sorry. Gak kena diprediksi. Selanjutnya mewakili tokoh masyarakat di RT 2 Pak Tohir. Monggo. Ketinggal loh Pak. Perlu dibantu. Ada fotonya Pak. Iya. Lanjut Ibu PKK dari RT 2 mewakili Ibu Siti Alina. Selanjutnya dari RT 3 wakil ketuanya Bapak Ahmad Yusuf. Monggo. Selanjutnya tokoh masyarakat RT 3 diwakili oleh Pak Nawir atau Pak Matsuri. Selanjutnya ibu-ibu PKK diwakili dari RT 3 Ibu Muslimah. Menginjak RT yang terakhir RT 4, wakil ketuanya Ibu Nur Hidayati. Silakan.
RT 4 tokoh masyarakat diwakili sama Bapak Badar, silakan. Selanjutnya PKK diwakili dengan sama Ibu Cemina. Baik, alhamdulillah perwakilan dari masing-masing RT sudah memberikan suaranya, diwakili dengan 4 suara masing-masing RT. Berarti jumlahnya total yang ada di kotak suara berjumlah 16 suara. Untuk menghindari draw lagi, karena ini genap 16, kita ada satu lagi Karang Taruna RW. Jadi hasilnya ganjil. Jadi siapapun nanti tentu hasilnya mesti silakan untuk wakil dari Ketua Karang Taruna kita, Mas Maulana Salim. Wah, iki finishing iki. Gue gak gara-gara buat finishing ini. Pengaruh Pak ini Pak. Agak ganjil ya. Makanya disorot atau suwe. Nah oleh tak intip ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung aja perhitungan suara. Siap, hasil pertama melanjutkan dari babak pertama 22. Selanjutnya 1. Itu kan itu. Nah, awas keliru meja ya. Selanjutnya 1. Selanjutnya 2. Bersaing. Selanjutnya 1. Wow. Selanjutnya 2. Selanjutnya 1. Selanjutnya 2. Selanjutnya 2. Selanjutnya 2. Selanjutnya 1. 7 sama. Kita Jerman aja sama. Seri. Posisi itu. Selanjutnya 1. 87. Selanjutnya 1. Berapa itu? 97. Kalah. Sudah selisih. Sudah. Nomor 1. Pas 17. Hasil? Pas 17. Alhamdulillah perolehan suara Tuh jangan. Alhamdulillah dengan poin 10 dengan Pak Sahlan. Selanjutnya calon Pak Harno mendapatkan perolehan suara 7. Tapi itu selamat untuk RW yang lama melanjutkan programnya untuk RW depan. Baik, mungkin nanti mengucapkan selamatnya setelah Pak Sahlan memberikan sambutan yang pertama di Ketua RW yang gelombang kedua ini. Sambutan Ketua RW terpilih petahana Bapak Sahlan akhirnya terpilih kembali dengan poin 10.
melawan Bapak Sunarno dengan poin 7. Artinya 2 periode akan dijalani oleh Bapak Sahlan sebagai petahana. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, dan khususnya kepada Bapak Lurah walaupun baru datang, kami ucapkan terima kasih. Beliau bisa melihat langsung pelaksanaan pemilihan ketua RW, siapa yang menang dan siapa yang tidak menang. Alhamdulillah. Beliau sudah menyaksikan sendiri. Ya. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruhnya, ya, baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa ada kalian hadir di sini, tidak mungkin pelaksanaan pemilihan ketua RW 06 bisa terlaksana. Masuk. Oleh karena itu, mudah-mudahan saya mohon doa dari para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya menampung sambutan, ya, saya ingin berpantun sedikit. Boleh Pak ya? Sedikit aja. Ya ceritanya begini, biar kalian tahu. Ya cerita ini. Kenapa saya kok pakai pantun? Ceritanya begini. Mantra khusus. Pada waktu tadi pagi saya selesai sholat subuh, saya pulang ke rumah, saya duduk di kasur, senderan di tembok. Setelah itu saya memang memberikan pengajian via subuh ya, dari HP. Tahu-tahu saya tertidur. Setelah tertidur, kok ada tulisan. Tulisan itu ya intinya begini: 1 tambah 1 2. Aku tambah kamu tuh. Sampai saya ingat-ingat, masih ingat saya. Begitu selesai, saya langsung ambil kertas, saya tulis. Nah, setelah itu sekarang saya baca. Pantunnya sedikit kok. Bismillahirrahmanirrahim. 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku tambah kamu sama dengan aku bahagia. Maksudnya aku bersama kamu yang memilih saya, berarti saya bahagia gitu loh. Ya. Ini saya ingat betul tadi pagi setelah selesai subuh. Ini ada apa ini ya gitu. Nggak tahu ya, setelah saya pikir-pikir, oh ini pertanda saya kembali memimpin ketua RW 06. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses pemilihan ketua mohon dimaafkan. Ada sedikit pesan tadi dari perwakilan kelurahan waktu yang datang dari kasih pemerintahan, yang saya panggil. Jadi benar-benar tadi saya sudah sampaikan bahwa di RW 06 itu ada 4 RT. Jadi mungkin ke depan itu perlu 4 dari 4 itu perlu pemekaran menjadi 5 RT sesuai dengan ketentuan perwali 112.
Terus kedua, Balai RW ini kalau bisa segera diajukan permohonan perluasan. Kemungkinan ada pembangunan yang bisa dilakukan melalui pemerintah kota. Jadi dari misalnya fasilitas tambahnya pasangin. Iya, begitu. fasilitas baru. Ya, jadi fasilitas Balai RW kita itu ternyata paling kecil dan di seluruh kelurahan Berdirian. Terima kasih. Kelurahan sejak tidak. Biar didengar semua warganya. Ya, ini dengan Pak Sinten? Oh, Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat selamat Bapak untuk kembali memimpin di RW 06. Dan mohon maaf tadi sebenarnya hari ini juga ada musbakal dan RW 6 belum mengajukan usulan. Jadi monggo saya tunggu paling lambat mungkin secepatnya karena tadi sudah saya sudah melakukan musbakalnya untuk tahun 2023. Jadi tolong diprioritaskan yang mana dulu, apa-apa nanti yang besok atau mungkin jalurnya ditambah, entah itu dipasangin, entah itu yang lain. Oh iya. Monggo diajukan dulu, saya tunggu secepatnya. Itu ya. Terima kasih. Saya tadi pesan untuk semuanya, untuk sekalian mengenai situasi kondisi yang saat ini. Mohon maaf sudah lagi dengan tahu sendiri. Mohon mulai nanti malam ataupun sampai di posisi setelah tahun baru, kalau memang tidak ada kebutuhan yang sangat besar, tolong berfungsi putra putrinya untuk segera kembalikan rumah karena bisa masih di segera sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyambungkan kebetulan Pak Romi ini dulu sama-sama dari PU. Ya, yang kasih bom tadi sama-sama juga tapi dari pajak. Nah, jadi ya jauh juga Pak. Jadi kalau saya dengar katanya juga jalan ada yang mengusulkan kok saya sementara sebagai warga saja belum berkenan dulu, masih bagus. Truk sampah masuk belum rusak sama sekali, itu mulai dibangun 2006 dan kebetulan saya masih di dekat dengan TU, jadi fasilitas cepat segera dipenuhi, mutu kualitasnya masih oke. Ya, kalau saya melihat di yang sekarang terpasang semua jaya jauh bisa kurang berkenan. Indah ya, kualitas loh. Anu soklek-oklek. Marilah bersama-sama untuk berdoa agar wilayah kami di RW 06 ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadi hajatan dan niatan kita semua selalu bangkit dalam artian
Kita